Nah, kita masuk ke kelebihan dan kekurangan ya. Kelebihan dan kekurangan dari beton prategang itu ada beberapa ya. Yang pertama, terhindarnya retak terbuka di daerah tarik, jadi lebih tahan terhadap keadaan korosif. Nah, maksudnya apa? Jadi kalau kita bicara beton tadi ya, kita bicara sejarah teknologi beton itu, dari yang pertama ada plain konkrit, kemudian yang kedua ada apa namanya, reinforced konkrit, kemudian yang ketiga baru beton prategang atau pre-stressed konkrit. Itu kalau kita lihat pertama, plain konkrit itu hanya mampu menahan beban kecil, kemudian ada terjadi retak kan setelah beban kecil tertentu gitu kan, bebannya ditambah-tambah terus, lama-lama di bagian tarik itu nanti akan terjadi retak. Setelah retak, maka ya bisa patah. Kalau baru retak ya, baru retak. Kalau hanya beton plain nggak masalah. Tapi kemudian kalau itu adalah beton bertulang, di dalamnya ada bajanya, ketika dibebani balok itu maka dia akan retak, melendut ya, melendut kemudian retak. Nah, kalau sudah retak maka bagian bajanya akan terekspos ke udara luar. Kalau sudah terekspos ke udara luar maka akan ada air atau kelembapan yang masuk menyentuh baja. Lama-lama akan terjadi korosi, kemudian menyalur-nyalur-nyalur terjadi spaling atau betonnya lepas. Kalau betonnya lepas berarti ada pengurangan penampang beton. Kalau ada pengurangan penampang beton, maka kemampuan beton balok itu menahan beban akan menjadi makin kecil lagi. Nah, jadi untuk mengurangi risiko itu dipakailah beton prategang. Kalau beton prategang, jadi dari awal kan dipampatkan ya, dipadatkan baloknya. Jadi kemungkinan untuk terjadi retak itu menjadi semakin kecil gitu, karena itu sangat padat sekali betonnya. Kemudian yang kedua, kedap air. Nah, kenapa kedap air? Yaitu tadi karena dengan sistem prategan, maka betonnya akan menjadi lebih pampat, lebih padat. Cocok untuk pipa dan tangki. Atau tangki ini bisa kita bilang yang saya kasih contoh tadi silo itu ya, yang di daerah industri. Itu prategangnya memutar, jadi ada semacam kalau diisi air, kalau tangki itu diisi air maka tekanannya akan ke segala arah keluar. Nah, fungsi prategang itu adalah menahan supaya beton itu tetap menekan ke dalam. Jadi gaya tekan air dilawan oleh gaya prategangnya sehingga tidak terjadi kebocoran atau betonnya tidak retak gitu. Kemudian yang ketiga karena terbentuknya lawan lendut. Kenapa dibilang lawan lendut sih? Jadi kalau kita bicara balok ya, kalau kita bicara balok dibebani maka dia akan melendut ke bawah ya. Lendutan itu akan terjadi ke bawah. Nah, ini kalau kita pakai prategang maka setelah beton itu selesai dicor, kemudian mengeras, kemudian prategangnya bekerja, si balok itu akan melendut ke atas deh, karena akibat tekanan dari baja prategangnya, sehingga balok itu akan melendut ke atas. Nah, lendutan ke atas karena prategang ini disebutnya lawan lendut. Nah, karena terbentuknya lawan lendut sebelum beban bencana bekerja, maka lendutan akhirnya akan lebih kecil dibandingkan pada beton bertulang. Jadi gampangnya kalau beton prategang itu jadi beton prategang itu bekerjanya dimulai dari beton prategangnya melendut ke atas. Beton prategang melendut ke atas dibebani maka dia lendutan akhirnya akan lebih kecil ya dibandingkan dengan balok beton bertulang yang dia dimulainya bekerja dari datar horizontal kemudian dibebani gitu. Jadi lendutan akhirnya akan lebih kecil dibandingkan beton bertulang. Kemudian yang keempat, penampang struktur lebih kecil atau lebih langsing sebab seluruh luas penampang dipakai secara efektif. Kalau kita bicara ini tadi ya, waktu saya cerita tentang sejarah beton prategang, makin besar bentangannya itu kita butuh penampang beton yang lebih tinggi atau lebih besar. Tapi ketika kita pakai beton prategang, itu penampangnya bisa lebih kecil deh. Karena nanti efektif. Jadi gaya penampang itu benar-benar dipakai untuk menahan beban yang akan bekerja. Kalau kita bicara beton bertulang, satu luasan penampang beton yang besar itu
Sebagian besar hanya untuk menunjang kekakuan betonnya supaya dia tidak melendut menahan beban sendirinya. Kemudian yang kelima, jumlah berat baja prategang jauh lebih kecil dibandingkan jumlah berat besi beton biasa. Jadi kalau kita pakai beton prategang ya, itu kan dipakainya strand kawat ya, strand kawat baja. Itu yang dipakai di situ tuh kalau dijumlah dibandingkan dengan beton bertulang dengan tahanan lentur yang sama, tahanan tarik yang sama, itu kebutuhan baja prategangnya itu lebih kecil kalau dikilokan dibandingkan dengan baja tulangan. Bedanya kan kalau baja tulangan cuma ditaruh, tapi kalau baja prategang itu kan harus ditegangkan dulu, ditarik dulu. Bedanya di situ. Jadi kalau kita bicara beton prategang dan beton tulangan, itu kiloannya lebih kecil beton prategang, tapi biayanya untuk membuat itu lebih besar beton prategang karena harus ada tarikannya dan lain sebagainya. Alatnya macam-macam. Kemudian selanjutnya yang keenam, ketahanan geser balok bertambah, maka struktur dengan bentang besar dapat langsing. Nah, ini karena ini analoginya bata tadi ya, bata yang disatukan kemudian dipampatkan itu ketahanan gesernya itu lebih besar dan struktur dengan bentang besar dapat langsing. Tetapi ini menyebabkan natural frekuensi atau frekuensi alaminya dari struktur itu berkurang sehingga menjadi dinamis instabil akibat getaran gempa atau angin. Kecuali bila struktur itu memiliki redaman yang cukup atau kekakuannya bertambah. Ini maksudnya gini. Kalau kita bicara struktur ya, kita punya struktur. Kalau bentuknya itu besar ya, kalau bentuknya besar, itu kemudian ada truk lewat atau pesawat lewat, itu kemungkinan untuk bergetar itu kecil deh. Dia tidak sangat rentan untuk ikut bergetar akibat pancingan getaran yang kecil. Kalau adik-adik pernah merasakan ya, kalau ada truk lewat atau pesawat lewat, kemudian kaca rumah bergetar, nah kacanya kan yang bergetar ya, karena kaca itu kaku dan tipis, kecil dia. Karena dia tipis, maka dia frekuensi alaminya kecil, frekuensi alaminya mudah disamai oleh getaran-getaran yang ada di alam, jadi dia gampang bergetar. Sama halnya dengan balok prategang ini. Kalau struktur prategang itu kan akan lebih langsing dan lebih kecil daripada struktur biasa ya. Jadi dia makin gampang bergetar deh. Jadi dia frekuensi alaminya akan makin kecil. Jadi dia makin gampang bergetar. Oleh karena itu ini jadi kekurangannya struktur beton prategang. Kalau kita pakai struktur biasa, itu akan masif ya, gede. Untuk menunjang supaya dia bekerja menahan berat sendirinya saja itu butuh penampang yang besar. Tapi nilai plusnya dari penampang yang besar adalah dia kaku, tidak gampang bergetar. Nah, minusnya dari struktur prategang, dia itu bisa tipis, memang bisa tipis, tapi frekuensinya akan turun. Jadi dia akan makin gampang bergetar, seperti itu. Ini maksud dari yang poin 6 itu.